Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran IPS di semester genap tahun 2021 bersama saya Bu Iva. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan dengan memulai pembelajaran hari ini dengan tujuan pembelajaran kita untuk masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah membedakan teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Ada beberapa teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Kita melihat dari peta di depan kalian atau di slide ini, pengaruh dari India sangat besar sekali terhadap masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Kita melihat perjalanan dari Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu bisa dari pedagang, para kesatria, brahmana, dan lain sebagainya. Ataupun teori arus balik, yaitu teori yang dari India datang ke Indonesia, atau sebaliknya dari Indonesia belajar ke India kemudian kembali lagi ke Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori Waisa, dikemukakan oleh N.J. Krum. N.J. Krum mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah kaum pedagang. Sedangkan G. Kodes mengatakan yang memotivasi para pedagang India untuk datang ke Asia Tenggara adalah keinginan untuk memperoleh barang tambang terutama emas dan hasil hutan. Teori ini mempunyai kelebihan karena memang di Indonesia terdapat sumber daya alam yang melimpah.
Kemudian kelebihan berikutnya adalah sebagian mereka ada yang tinggal sementara atau bahkan menetap di Indonesia. Dan kondisi ini memungkinkan terjadinya interaksi budaya. Teori yang kedua yaitu teori kesatria. Disebutkan atau nama lainnya adalah teori prajurit. Dikemukakan oleh C.C. Burke dan F.D.K. Bos. Menggunakan istilah kesatria karena peran masuk utamanya budaya India ke Indonesia adalah para kesatria. Hal ini disebabkan di India terjadi kekacauan politik yaitu perang Brahmana dengan kesatria. Para kesatria yang kalah melarikan diri ke Indonesia. Kemudian mereka mendirikan kerajaan dan menyebarkan agama Hindu. Pendukung teori ini kebanyakan sejarawan India, terutama Majumdar dan Nehru. Teori berikutnya adalah teori Brahmana yang dikemukakan oleh G.C. Van Leer. Mereka berpendapat bahwa orang yang ahli agama Hindu adalah Brahmana. Orang Indonesia atau kepala suku aktif mendatangkan Brahmana untuk mengadakan upacara Abhiseka secara Hindu, sehingga kepala suku menjadi maharaja. Dalam perkembangannya, para Brahmana akhirnya menjadi Purohito atau penasehat raja. Teori ini tampaknya dianggap lebih mendekati kebenaran karena agama Hindu bersifat tertutup, di mana hanya diketahui oleh kalangan Brahmana. Prasasti yang ditemukan berbahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Adapun candi yang ada di Indonesia banyak ditemukan arca Agastya. Di samping itu, Brahmana di Indonesia berkaitan dengan upacara Vriatyastoma dan Abhiseka. Teori yang berikutnya atau yang keempat adalah teori arus balik. Kelebihan teori ini adalah kemungkinan para putra bangsawan di Nusantara pergi ke India untuk belajar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Nusantara dengan mencontoh kebudayaan Hindu-Buddha di India. Namun kelemahannya sepertinya tidak mungkin jika orang Nusantara pergi ke India untuk belajar agama dan budaya Hindu-Buddha, karena pada saat itu masyarakat Nusantara masih bersifat pasif. Selanjutnya kita lihat pengaruh agama Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Hindu-Buddha mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap masyarakat Indonesia di bidang pemerintahan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang agama, bidang kebudayaan. Untuk bidang kebudayaan kita bisa melihat dari seni bangunannya, kemudian dari seni rupa dan ukirnya, serta dari sastra dan aksara. Mari kita melihat dampak pengaruh agama Hindu-Buddha dalam bidang politik dan pemerintahan. Munculnya kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya, Singasari, Mataram kuno, dan lainnya. Kemudian pola pemerintahannya mengikuti pola dari India, yaitu kerajaan, di mana kekuasaan dipegang oleh raja dan bersifat turun-temurun. Artinya pergantian penguasaan berdasarkan keturunan. Untuk pengaruh dalam bidang sosial, adanya atau sistem kasta dalam Hindu dan golongan biksu dan biksuni dalam Buddha. Pada zaman praaksara, manusia yang hidupnya telah menetap juga sudah terbagi dalam suatu tatanan strata sosial dari pemuka masyarakat, kepala suku, dan rakyat biasa. Dan ini semakin nyata dampak dari Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu adanya sistem kasta tersebut. Mereka atau masyarakat dibedakan
sesuai dengan kasta-kasta tertentu yang bisa memegang tampuk pemerintahan dan kekuasaan. Untuk pengaruh ekonomi dan sistem mata pencarian. Pada awalnya, pedagang dari India yang singgah di Indonesia membawa barang-barang seperti jenis-jenis rempah, lada dan cengkeh contohnya, serta hasil-hasil kerajinan dan berbagai jenis binatang khas yang unik. Seiring dengan perkembangan perdagangan internasional, hubungan dagang antara Indonesia, India, dan Cina pun semakin berkembang. Bahkan di abad ke-5 Masehi, bangsa Indonesia telah mampu turut serta dalam perdagangan maritim internasional Asia. Untuk perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Namun sebelumnya mari kita melihat perbedaan antara agama dan kebudayaan Hindu serta agama dan kebudayaan Buddha. Dalam Hindu dibentuk oleh bangsa Arya di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Kemudian mempunyai banyak dewa atau politeisme dengan dipimpin oleh Brahmana. Dalam agama Hindu berpedoman pada 4 kitab, empat kitab Veda, yaitu Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, dan Atarya Veda. Dan masyarakat pun dibagi menjadi 4 kasta, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Adapun agama Buddha berdasarkan pada ajaran Siddhartha Buddha Gautama atau Siddhartha Gautama yang disebut Buddha dari India bagian timur laut. Keseluruhan ajaran dibukukan dalam kitab Tripitaka. Berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Asoka dari dinasti Maurya. Kita lanjutkan pengaruh Hindu-Buddha pada bidang kebudayaan. Terdapat akulturasi yang memberikan bentuk-bentuk dalam seni bangunan. Dalam bangunan seperti halnya candi, bangunannya selalu terlihat bertingkat-tingkat. Bisa terdiri atas kaki candi, tubuh candi, dan puncak candi. Dan pengaruh Hindu-Buddha tersebut ditemukan unsur Indonesia dan unsur Hindu-Buddha. Untuk bidang seni rupa, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha berpengaruh terhadap perkembangan seni rupa di Indonesia atau seni ukirnya. Contoh, seni hias yang berupa relief pada dinding candi di Indonesia menunjukkan adanya akulturasi antara budaya Indonesia dan Hindu-Buddha. Hiasan relief pada peta candi biasanya merupakan suatu cerita yang berhubungan dengan agama. Kalian bisa melihat saat kalian ke candi, maka biasanya relief-relief yang menempel di dinding candi tersebut adalah berupa cerita. Untuk seni aksara dan seni sastra, aksara Jawa dan Bali dipengaruhi oleh bentuk tulisan India. Aksara Dewanagari yang dipakai oleh masyarakat Bali kuno merupakan pengembangan aksara Kawi yang banyak mendapat pengaruh dari aksara Pallawa yang banyak digunakan di India Selatan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta.
Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Betapa banyak hal-hal atau bangunan atau kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. Semoga pembelajaran hari ini mempunyai manfaat yang akan berguna bagi kalian di masa depan. Bu Iva ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.